Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang pertanyaan interview yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman wawancara kerja dengan HR. Nah, di sini aku pengen bahas pertanyaan ini, teman-teman. Bagaimana jika Anda gagal lolos di masa probation untuk posisi ini? Ada nggak teman-teman yang pernah ditanya pertanyaan ini sama HRD-nya? Bagaimana kalau Anda nggak lolos probation? Bagaimana kalau Anda kita terima untuk lanjut ke probation, tapi di probation Anda nggak lolos nih, gimana? Nah, yuk kita diskusi bareng aja. Kira-kira nanti responnya kayak gimana? Nanti aku akan menyampaikan sudut pandangku. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang mau belajar, nanti silahkan belajarnya melalui playlist biar lebih gampang ya teman-teman ya. Untuk belajar interview di channelku ada dua playlist utama. Yang pertama adalah playlist yang ada di bawah sini, yaitu adalah playlist tes interview. Nanti teman-teman bisa mendengarkan videonya satu-satu. Satu video aku akan membahas satu pertanyaan biar teman-teman paham. Oh, pertanyaan ini tuh maksudnya begini. Kemudian sudut pandangnya tuh begini, kerangka menjawabnya begini. Beberapa video yang ada di playlist ini juga aku akan menyampaikan contoh jawabannya. Video ini termasuk video yang ada di playlist ini ya, teman-teman ya, gitu. Terus yang kedua adalah playlist yang ada di atas ini. Playlist 50 pertanyaan interview kerja. Playlist ini akan berisi kumpulan pertanyaan minimal 50 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan di suatu profesi tertentu. Kalau playlist yang tes interview, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Kalau playlist di atas 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman akan lebih banyak praktek. Nanti teman-teman play videonya sampai di layar muncul pertanyaannya. Nanti teman-teman coba ngomong sendiri. Rasakan apakah teman-teman udah bisa lancar atau belum untuk menjawab pertanyaannya. Kayak gitu ya. Kalau belum, silahkan nanti bisa di reset secara mandiri untuk jawabannya dan dilatih. Jadi di atas itu adalah untuk latihan ngomong, yang di samping itu adalah untuk teman-teman latihan mendengarkan belajarnya kayak gitu. Sambil teman-teman juga boleh explore video-video lain yang ada di sini. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman semua itu belajar interview, aku akan selalu mengingatkan tiga hal yang teman-teman harus pahami bahwa jangan belajar interview dengan cara menghafal. Karena interview itu bukan proses store hafalan. Jadi teman-teman pahami dulu. Kenapa? Karena seringkali hal yang sama itu ditanyakan dalam bentuk pertanyaan yang beda-beda. Kalau teman-teman menggunakan hafalan, bentuk pertanyaannya berubah, nanti teman-teman bingung jawabannya gimana. Yang nomor dua adalah teman-teman jangan merasa cukup, jangan merasa puas pada saat belajar interview itu udah paham hanya dengan membaca, hanya dengan mendengarkan. Tapi teman-teman juga harus praktek ngomong. Karena pada akhirnya nanti teman-teman juga interview juga ngomong juga kan, kayak gitu. Jangan sampai mulut ini jarang dilatih, nggak pernah dilatih. Semua yang sifatnya nonverbal nggak dilatih, eye contact nggak dilatih, ekspresi nggak dilatih, gesture nggak dilatih gitu-gitu. Nanti malah jadi kurang optimal. Yang nomor tiga adalah jangan menduplikat gaya bahasa, gaya komunikasi atau jawaban seseorang. Tapi teman-teman nanti silahkan sesuaikan dengan gaya bahasa masing-masing. Diksi pemilihan katanya juga dengan gaya komunikasi masing-masing biar nanti interview itu lebih natural. Oke? Nah, yuk teman-teman kita masuk saja ke pertanyaannya. Nanti kalau ada hal yang mau didiskusikan, tuliskan di bawah ya teman-teman ya. Ini aku akan bahas nih sekarang. Kalau misalkan teman-teman ditanya, bagaimana jika Anda gagal lolos di masa probation untuk posisi ini? Terus di sini aku punya tiga jawaban. Boleh nggak aku jawab ketiganya ini atau salah satu dari ketiganya? Misal, jika saya gagal lolos probation, itu berarti ada aspek yang perlu saya tingkatkan. Saya akan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan menjadikannya pelajaran untuk memperbaiki diri ke depan. Nomor dua, kalau itu terjadi, saya akan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan saya dan berdiskusi dengan atasan untuk memahami penyebabnya. Yang ketiga, apabila saya tidak lolos probation, saya akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk introspeksi diri. Saya akan belajar apa yang kurang dari diri saya dan menjadikan motivasi untuk berkembang ke depan. Kira-kira teman-teman bakal jawab kayak gini nggak? Ada nggak yang pada saat
ditanya pertanyaan ini, gimana kalau Anda gagal probation? Bagaimana jika Anda gagal probation untuk posisi ini, apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman menjawab ini. Jawabannya bagus nggak? Bagus ya, gitu. Tapi boleh nggak jawab begini? Oke, udah bisa baca pikiranku? Ya, jawabannya adalah jangan bahas kayak gini, teman-teman. Jadi jangan menjawab semacam ini ya, kalau sudut pandangku ya. Kenapa? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira kenapa? Teman-teman lihat di sebelah sini ya. Kenapa aku bilang jangan? Karena di sini teman-teman, teman-teman jangan menjelaskan rencana gagal kalau nyobain aja belum. Oke? Jangan menjelaskan rencana gagal. Kalau teman-teman jawabannya masih kayak tadi, saya akan mengevaluasi gini-gini kalau misalkan gini. Berhenti di situ, itu artinya teman-teman menjelaskan rencana gagal tuh. Ya kalau gagal aku bakal gini aja sih, gitu. Jangan berhenti di situ. Tapi teman-teman di sini harus menunjukkan optimisme kalau teman-teman apa? Lolos probation. Kenapa? Probation aja belum, kayak gitu. Jadi jawaban tadi itu masih setengah ya. Teman-teman silahkan lanjut. Nah, ini adalah opsi pilihannya nih. Aku kasih beberapa referensi, mungkin nanti disesuaikan dengan gaya komunikasi masing-masing. Pertama, saya akan berusaha semaksimal mungkin selama masa probation dengan memahami tanggung jawab pekerjaan, mengikuti arahan, dan bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi perusahaan. Jika ada hambatan, saya akan segera mendiskusikannya dengan atasan agar dapat diperbaiki. Saya percaya dengan usaha tersebut, saya dapat lolos probation. Ba- Berasa nggak teman-teman bedanya? Nomor dua, selama masa probation, saya akan fokus mempelajari budaya kerja, memahami target yang harus dicapai, dan memberikan hasil terbaik dalam pekerjaan saya. Jika ada evaluasi, saya akan segera menindaklanjutinya untuk memastikan saya berada di jalan yang benar dan bisa memenuhi standar perusahaan. Karena saya yakin saya akan lolos pada saat saya diberikan kesempatan untuk lanjut ke tahap probation. Kebayang nggak? Atau sekarang kita ke jawaban yang nomor tiga. Probation adalah masa yang penting dan saya berkomitmen untuk memberikan performa terbaik saya. Saya akan berusaha untuk terus belajar, bertanya jika ada yang belum saya pahami, dan meminta feedback secara rutin agar saya tahu apa yang perlu diperbaiki secara berkala. Dengan pendekatan ini, saya optimis bisa lolos probation. Kerasa beda nggak sama yang sebelumnya, yang ini? Kalau di sini, teman-teman langsung jawab, ya nanti kalau saya gagal, saya akan begini, gitu. Kalau nanti, toh misalkan teman-teman pada saat interview beneran, nggak sengaja keceplosan di sini, maka silahkan lanjut digabung ke sini. Contoh gabungnya gini, aku kasih contoh ya. Nih, misalkan teman-teman mau gabungin jawaban satu yang ini, yang nggak boleh, sama yang jawaban satu yang ini ya. Jadi contohnya gini, misalkan teman-teman salah jawab. Jika saya gagal lolos probation, berarti ada aspek yang perlu saya tingkatkan. Saya akan menerima hal tersebut dengan lapang dada dan menjadikannya pelajaran untuk memperbaiki ke depan. Namun, karena saya belum pernah menghadapi probation tersebut, sejak awal saya akan seriusi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin selama masa probation dengan memahami tanggung jawab pekerjaan, mengikuti arahan, dan bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi perusahaan. Jika ada hambatan, saya akan segera mendiskusikannya dengan atasan agar dapat segera diperbaiki. Sehingga dengan usaha tersebut, saya percaya saya lolos masa probation. Paham nggak teman-teman di sini? Jadi kalau sejak awal teman-teman ditanya pertanyaan ini, arahkan saja langsung ke poin-poin ini. Bahwa teman-teman itu ada rencana loh, saya akan mempelajari ini itu, saya akan berusaha mengikuti arahan, saya akan mendiskusikan dengan atasan apabila ada hambatan, meminta feedback secara berkala agar saya lolos probation, kayak gitu. Tapi kalau udah terlanjur nggak sengaja keceplosan yang ini, maka saranku gimana? Ya ini disampaikan nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di sini, lanjut ke ini. Bahwa teman-teman berfokus pada yang kuning ini. Cobain probation aja belum? Masa aku jelasinnya berujung di rencana gagal? Harusnya teman-teman ujung dari penjelasan tersebut adalah ini, rencana berhasil, kayak gitu. Paham ya logikanya di sini ya? Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kagak boleh nggak kalau aku menjawabnya semacam ini? Nanti biar kita bisa diskusi. Ini ya teman-teman ya.
balik lagi, aku ulang lagi. Jawaban ini bisa langsung jawab kayak gini, atau kalau nggak sengaja ke jawaban yang dilarang kayak begini, langsung diarahin ke sini. Karena bisa digabung. Nah, ini aku kasih contoh yang teman-teman itu tahu tuh cara belokinya kalau nggak sengaja salah ngomong. Boleh gunakan gaya komunikasi masing-masing biar lebih natural. Oke, sementara dari aku itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan selain bisa tuliskan di kolom komentar, teman-teman juga bisa hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Jangan puas dengan belajar pertanyaan ini saja, teman-teman masih bisa belajar yang lain juga yang tadi aku bilang, playlist tes interview atau playlist 50 pertanyaan interview kerja atau playlist lain yang ada di sini. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Selain itu teman-teman juga boleh request sama aku, Kak, coba dong bahas kemarin aku habis menghadapi pertanyaan interview kayak gini itu cara jawabnya gimana. Atau Kak nanti kalau aku di interview dengan pertanyaan kayak gini aku jawabnya gimana. Nanti kita coba diskusi bareng melalui videoku. Mungkin aku juga bisa menyampaikan pengalaman yang udah aku punya atau nanti aku juga bisa belajar dari teman-teman semua. Oke, paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga lancar belajar interviewnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.